Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan materi elemen bauran pemasaran produk dan harga. Matkul manajemen pemasaran syariah. Yuk teman-teman, bisa disimak materinya. Materi pertama adalah pengertian produk dalam perspektif syariah. Menurut Satgaji mengemukakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, misalnya mobil, makanan, pakaian, perumahan, barang elektronik, dan sebagainya. Produk yang ditawarkan juga bisa berupa orang, misalnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Pele, Michael Jordan, Maradona, dan sebagainya. Atau juga bisa organisasi, misalnya Yayasan Jantung Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Yayasan Palang Merah Indonesia, dan sebagainya. Materi kedua, berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk. 1. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus. 2. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT. 3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, serupa dengan syirik, mempersekutukan Allah SWT. 4. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya. 5. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang subhat, meragukan, adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal. Sedangkan menurut Undang-Undang JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta khamr atau minuman yang memabukkan. Sebenarnya apa yang diharamkan Allah untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu: 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. 3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. 4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 5. Semua makanan yang tidak mengandung khamr. Pengertian service quality. Menurut buku Nasution menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah kepuasan konsumen sepenuhnya. Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Service quality menurut Z. Lam mengemukakan bahwa kualitas layanan atau service quality merupakan elemen kritis dari persepsi pelanggan akan produk jasa yang diterimanya. Khususnya dalam suatu produk yang murni jasa, service quality akan menjadi elemen yang dominan dalam penilaian pelanggan. 5 dimensi utama kualitas layanan atau disebut juga dengan TERA. Menurut Valery Zaidham, A. Parasuraman, dan Leonard Berry adalah: 1. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2. Responsiveness atau daya tanggap,
yaitu kesadaran dan keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. 3. Asuransi atau kepastian, yaitu pengetahuan sopan santun dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. 4. Empati atau disebut juga empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. 5. Tangible atau berwujud, yaitu berupa penampilan, fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan material yang dipasang. Pengertian harga dalam perspektif syariah. Harga dalam fikih Islam dikenal dengan asir. Asir adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fikih membagi asir menjadi dua macam, yaitu pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan pedagang maupun produsen yang dilihat dari keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat. Bukhari Al-Mam mengatakan dalam teori ekonomi bahwa pengertian harga adalah sebagai berikut. Harga adalah nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi membeli barang menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam sendiri memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antar penjual dan pembeli. Harga memainkan peran strategi dalam pemasaran. Bila harga terlalu mahal, maka produk bersangkutan bakal tidak terjangkau oleh pasar, sasaran tertentu, atau total manfaat yang diterima menjadi rendah. Sebaliknya, jika harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Fungsi harga secara umum. 1. Menjadi acuan dalam perhitungan nilai suatu barang atau jasa. 2. Untuk membantu aktivitas transaksi di mana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual beli. 3. Penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. 4. Menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa. 5. Membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen. Tahapan produsen dalam menentukan harga produk. Dalam persaingan bisnis, harga menjadi tolak ukur produk oleh konsumen dan perolehan laba yang diinginkan oleh produsen. Untuk menyikapi itu, para produsen harus menggunakan strategi dalam penetapan harga atas produknya. Pertama, dengan strategi penetapan harga produk baru yang meliputi penetapan harga skimming dan penetapan harga penetrasi. Yang kedua, dengan strategi penetapan harga berdasarkan persepsi pelanggan mengenai nilai meliputi penetapan harga berdasarkan nilai konsumen, penetapan harga berdasarkan biaya penetapan harga, dan penetapan harga berdasarkan ROI. Strategi penetapan harga produk baru. Strategi penetapan harga akan berubah pada saat produk melewati siklus hidup. Tahap pengenalan produk baru merupakan tantangan tersendiri. Penetapan harga produk inovatif yang dilindungi hak paten dan produk tiruan dari produk yang sudah ada. Perusahaan yang menghasilkan produk inovatif yang dilindungi hak paten dapat memilih satu di antara dua strategi: penetapan harga skimming pasar dan penetapan harga penetrasi pasar. Strategi penetapan harga berdasarkan persepsi pelanggan mengenai nilai. Kotler dan Armstrong mengemukakan
bahwa strategi penetapan harga berdasarkan persepsi pelanggan mengenai nilai dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai konsumen dan penetapan harga berdasarkan biaya. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi para penglihat YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.